Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Fikta Vanodia dari Universitas S. Unggul dengan NIM 2021 0101 342. Di sini saya akan membahas tentang makalah dengan judul Struktur Organisasi. Pembahasan organisasi yaitu proses yang memulai implementasi rencana dengan mengklarifikasi pekerjaan, hubungan kerja, dan secara efektif menyebarkan sumber daya untuk pencapaian hasil yang identifikasi dan diinginkan. Pengertian pengorganisasian atau organized merupakan fungsi manajemen yang mengikuti perencanaan. Fungsi ini meliputi sinkronisasi dan kombinasi sumber daya manusia, fisik, dan keuangan terjadi. Kata pengorganisasian berasal dari kata organisasi. Pengorganisasian mempunyai dua batasan, yaitu organization sebagai kata benda atau organizing sebagai kata kerja yang menunjuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Pengorganisasian memiliki arti, yaitu proses pengelompokan dan pembagian kegiatan atau kerja dalam tujuan yang dikehendaki oleh sebuah organisasi atau lembaga. Maka dengan pengorganisasian, kita dapat membagi tugas dan tanggung jawab di antaranya para pengurus agar semua dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengorganisasian, organizing, memiliki pengertian. Menurut pendapat para ahli, banyak ahli yang telah mengemukakan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan pengorganisasian. Di antaranya adalah Jafar Muhammad. Satu, berpendapat bahwa pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar tujuan dan objektif organisasi yang dirancang dapat dicapai. Nah, yang kedua, S.C. Certo berpendapat bahwa pengorganisasian adalah sebuah terciptanya proses penggunaan secara tertib terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki oleh sistem manajemen. Kata tertib menekankan bahwa pengguna tersebut berdasarkan pada tujuan serta penggunaan sumber daya yang benar sehingga tidak mengakibatkan pemborosan sumber daya dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Menurut ahli yang ketiga, Tehani Handoko berpendapat bahwa pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Nomor 4, James A.F. Stoner berpendapat bahwa pengorganisasian adalah suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian atau organizing memiliki proses yang harus dilakukan, di mana proses tersebut harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang berkaitan dengan pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan penempatan tugas bagi masing-masing individu. Proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan 3 langkah prosedur, yaitu 1. Untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan perincian seluruh pekerjaan yang harus dilakukan. Dan kedua, pekerjaan dilakukan oleh satu orang harus memiliki pembagian beban pekerjaan total yang adil secara logik. Pembagian kerja sebaiknya tidak terlalu berat, tetapi juga tidak terlalu ringan, agar pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, untuk membuat suasana yang harmonis dalam organisasi untuk mengurangi ketidakefisien dan konflik, diperlukan pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota dan organisasi. Namun, proses pengorganisasian juga meliputi 5 langkah, yaitu 1. Meninjau ulang rencana dan tujuan organisasi untuk melihat aktivitas apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan melaksanakan rencana tersebut. Nah, yang kedua, menetapkan aktivitas pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan, mendesain pekerjaan dalam artinya. Ketiga, mengklarifikasikan atau mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang serupa dan saling berkaitan
Dan yang keempat, memberikan penugasan dan delegasi kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Yang kelima, menyusun hubungan hierarki vertikal dan horizontal antara orang-orang di dalam organisasi agar terlihat jelas aliran tanggung jawab dan pembuat keputusan dan hubungan koordinasi antara bagian, rentan manajemen atau rantai komando. Pengorganisasian atau organizing memiliki manfaat. Berikut ini manfaat dari proses pengorganisasian, yaitu 1. Mempertegas hubungan antara anggota satu sama dengan yang lainnya. Yang kedua, setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing sesuai dengan posisi dalam struktur organisasi. Yang keempat, setiap anggota organisasi dapat mengetahui kepada siapa harus bertanggung jawab. Yang kelima, dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota organisasi mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan yang keenam, akan tercipta pola hubungan yang baik antara anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan organisasi dengan mudah. Dan yang terakhir adalah saran dalam organisasi. Kita perlu adanya kerjasama dan tanggung jawab dalam sebuah kelompok agar dapat mencapai tujuan yang efisien yang baik dalam suatu diskusi pembahasan. Alangkah lebih baiknya jika kita tetap berpegang teguh tanggung jawab dalam sebuah organisasi yang sudah diamanahkan kepada kita, dan kita perlu menjalankan setiap proses dalam organisasi dengan hati-hati. Organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Kesimpulannya, pengorganisasian adalah pembagian kerja dalam organisasi dengan tujuan yang dikehendaki. Maka, dalam pengorganisasian, kita dapat membagi tugas dan tanggung jawab agar organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Di dalam pengorganisasian tersebut, terdapat langkah-langkah proses pengorganisasian yang harus dijalankan dengan hati-hati untuk mencapai tujuan. Di dalam pengorganisasian pula terdapat aspek tujuan organisasi, unsur-unsur struktur organisasi, dan juga faktor utama yang menentukan perencanaan struktur organisasi. Sekian penjelasan dari saya, Alika, pembahasan tentang struktur organisasi. Sekian, terima kasih.